Ya teman-teman, halo, kita jumpa lagi ya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini dan salam sukses selalu, salam otomotif. Semoga sehat kita dan seisi rumah kita teman-teman, amin. Oke, bahas mengenai mobil ini memang gak ada habis-habisnya teman-teman ya. Tapi is oke lah, kita akan terus berbagi hal-hal yang edukasi ya buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, video kali ini saya mau bahas sedikit mengenai ada beberapa penyebab kenapa air radiator itu bisa bercampur dengan oli mesin ya, atau olinya itu udah jadi kayak kopi susu. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi disimak aja ya, teman-teman. Mudah-mudahan yang masih awam biar bisa sedikit menambah-nambah ilmu lagi. Karena ini cara edukasi ya, jadi teman-teman supaya menyimak penjelasan saya. Oke, jadi di sini tuh ada beberapa lubang ya. Kalau teman-teman lihat ini kan di blok mesin ya. Ini bagian silinder headnya. Nah, ini mesin 4K ya. Jadi ini packingnya. Jadi sama aja ya mobil kita apa nih. Semua prinsip dasarnya sama saja seperti ini ya teman-teman. Jadi di mesin itu ada namanya blok mesin, ada cylinder head dan ada packing cylinder head. Jadi misalnya mobilnya Avanza, Xenia, Rush, Innova, Terios, ya Agya, Ayla, apa aja ya, sama pada dasarnya. Jadi di sini saya berikan contoh mobilnya ini 4K mesinnya sama dengan Kijang DX sama aja ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman perhatikan di sini. Oke, di sini teman-teman perhatikan ya, ada lubang saya hitung ya, yang saya tunjukin ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ya. Sekitar 14 lubang ini lubang untuk jalur atau sirkulasi air ya. Jadi air radiator nanti akan tersirkulasi ya, dari mulai blok mesin kemudian masuk ke silinder head ya. Tentunya melewati termostat ya, nanti suhu kerja mesin 90 derajat baru nanti termo terbuka, air tersirkulasi. Nah, kemudian teman-teman perhatikan ya. Nah, bagian ini bagian yang nanti akan lewat jalurnya oli. Jadi kalau saat kita mengisi oli dari atas, semisalnya kita mengganti oli kan kita ngisi dari atas ya, maka oli akan lewat sini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya, antara jarak lubang air dengan jaraknya ke sini itu dekat banget ya. Dan jarak ini tuh hanya dijaga ya, atau hanya di press sama packing. Nah, ini ya. Jadi jaraknya sangat dekat antara lubang air sama jalurnya oli ya. Ini kalau oli naik setelah dipompa kan dia turunnya lewat sini. Kemudian kita lihat posisi packingnya sekarang ya. Nah, ini packing untuk silinder kop. Ini silinder head ya. Nah, itu lubang antara lubang pembakaran dengan lubang air sama lubang oli aja itu kan jaraknya sangat dekat ya teman-teman. Nah, ini. Nah, itu dekat banget ya jaraknya, cuma dijaga sama si packing ini ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa sih sampai oli mesin itu bercampur dengan air? Kan itu pertanyaannya ya. Nah, ini satu ada lubang oli, coba lihat. Nah, ini lubang oli ya. Nah, jadi itu dari pompa oli, begitu mesin hidup dia dari situ tuh menekan, nanti masuk ke lewat packing langsung ke silinder head ya, untuk melumuri atau melumasi bagian klep. Nah, sekarang apa penyebab sampai oli itu bisa campur dengan air atau air bercampur dengan oli mesin ya? Tentunya air radiator dan oli mesin. Nah, karena jaraknya ini dekat ya dan cuma dijaga sama packing silinder kop ini, maka ketika mesin itu mengalami overheating ya atau panas berlebihan, maka yang terjadi itu packing akan jebol. Nah, jadi waktu packing itu jebol, maka dia kan akan ada jarak ya, akan ada rongga karena packingnya pecah kan di dalam. Jadi bayangkan kalau mesinnya sampai overheating itu packingnya jebol, maka
saat air sedang tersirkulasi, maka air itu otomatis akan nyebrang ke jalurnya oli. Nah, teman-teman udah bisa tangkap ya, udah bisa paham di sini ya maksudnya ya. Nah, bahkan yang lebih parahnya lagi kalau sampai si air radiator itu terkadang itu kalau pakinya jebol pas dekat dengan piston atau ruang bakar, itu air bisa masuk ke ruang bakar ya. Maka kalau kita buka busi, kita starter, itu air bisa mental dari lubang busi. Nah, sekarang coba kita lihat di bagian deksel ya, atau silinder head atau kepala silinder ya. Nah, ini juga teman-teman ya, kadang kalau misalnya mobil-mobil lama ya, di bagian sini tuh kadang suka korosi atau keropos ya. Nah, di sini nih. Nah, itu sering keropos. Maka sekalipun mesin itu tidak mengalami overheating ya, jadi tidak selamanya harus mengalami overheating. Itu kalau keropos maka air kan dia masuk ke sini juga, silinder head ya kan, ke deksel, maka itu akan tembus ya. Jadi lubang-lubang yang ada di situ sangat berdekatan dengan ruang bakar dan dengan jalurnya oli. Maka kalau keropos tembus ke sampai ke lubang salur oli, maka dia pasti akan bercampur atau oli nyebrang atau air nyebrang. Maka jadilah si oli mesin kita tuh jadi kopi susu teman-teman, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami mesin mobil itu pas kita pakai overheating atau panas mesinnya, sebaiknya jangan tancap gas terus ya, baiknya langsung menepi. Karena apa, tujuannya jangan sampai nanti pakinya jebol, kita mesti turun setengah mesin, biaya tambah membengkak, dan akhirnya nanti oli bisa bercampur dengan air. Nah, ini teman-teman mesti pahami, terutama pemilik mobil ya, mobil apa saja sama saja ya, risiko mesin overheating itu sangat bahaya ya teman-teman, jadi kita hindari. Tapi kalau sudah terlanjur terjadi ya, inilah kira-kira penjelasannya seperti ini ya. Penjelasannya kenapa sampai lewat mana sih oli itu kok bisa nyebrang ke air atau air bisa nyebrang ke oli, ya kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan ini teman-teman. Kemudian yang terakhir yang mau saya tambahkan buat teman-teman, kenapa kita mesti harus setahun sekali menguras air radiator ya, atau kita mengganti dengan air radiator yang baru. Tujuannya agar supaya apabila ada banyak kotoran yang terjebak di lubang-lubang air ini ya, itu tidak nanti akan menyumbat pipa-pipa yang ada pada radiator ya. Nanti radiatornya akan buntu, akan tersumbat, radiator akan mampet. Nah, itu ya, ini sebagai contoh saya semprotin begini, ini banyak banget kotoran yang keluar ya. Jadi kita harus tahu ya teman-teman, ini juga bisa menyebabkan radiator mobil kita itu tersumbat ya. Itu juga bisa memicu terjadi mesinnya itu cepat panas. Nah, jadi video kali ini saya cukupkan sampai di sini saja buat teman-teman semuanya. Dan tujuan video ini adalah untuk edukasi ya buat teman-teman, semoga bisa menambah-nambah lagi wawasan kita. Dan jangan lupa untuk terus merawat kendaraan kita ya teman-teman. Kadang-kadang hal-hal sepele itu bisa mengakibatkan mobil kita bisa turun mesin. Nah teman-teman, ikuti video saya dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, bagikan ke media sosial yang lain ya supaya banyak orang teredukasi. Nanti kita jumpa di video berikutnya teman-teman ya, di lain waktu dan kesempatan. Kita sama-sama doakan supaya kita semuanya sehat. Oke, salam otomotif, sampai jumpa lagi teman-teman. Thank you, bye.